Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita bisa memasuki hari yang baru satu kali lagi. Marilah kita mengawali hari ini dengan membaca firman Tuhan yang akan terambil dari Filipi 4 ayat yang keempat hingga ke-9. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberikan kami satu kali lagi hari yang baru, kalau kami boleh masih diberi nafas dan boleh memulai hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kalau saat ini kami membaca firman Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema sekar kita hari ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat hingga ke-9. Ayat yang keempat berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan yang kita baru baca di Filipi 4 ayat keempat hingga 9, kita belajar setidaknya ada 4 hal yang menjadi rahasia sukacita yang dialami oleh Paulus. Seperti kita ketahui bahwa Filipi 4 ini ditulis oleh Paulus ketika Paulus sedang berada dalam penjara. Namun kenyataannya sekalipun saat Paulus berada dalam kondisi yang sangat sulit di penjara, Paulus tetap dapat bersukacita. 4 rahasia sukacita tersebut adalah yang pertama, di ayatnya yang keempat, berbuat baik kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ada janji Tuhan bahwa sukacita akan kita rasakan ketika kita berbuat baik. Seperti dinyatakan dalam Kejadian 4 ayat 7 yang berbunyi, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berbuat baik adalah hal yang universal, dan bahkan banyak orang, terlepas dari apapun kepercayaannya, mereka senang berbuat baik. Karena memang sukacita adalah efek samping dari berbuat baik. Maka terlebih lagi kita orang percaya yang telah ditebus dan telah menerima kebaikan Tuhan, sudah sepatutnya lah kita berbuat baik kepada orang lain, menyalurkan dan meneruskan kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan kepada orang lain. Lakukanlah kebaikan, maka kita akan bersukacita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mengganti khawatir kita dengan doa dan syukur. Kekhawatiran dan kegembiraan tidak bisa berjalan beriringan. Amsal 12 ayat 25 mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Maka jika kita ingin bersukacita, ganti khawatir kita dengan berdoa. Kita berdoa untuk menyatakan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa juga untuk menyatakan syukur kita untuk semua yang Tuhan sudah beri kepada kita. Kita bersyukur juga bahkan untuk hal-hal yang belum kita terima, atau mungkin tidak akan kita terima. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap lebih tahu yang terbaik buat kita. Jadi Bapak Ibu, jika Tuhan tahu yang terbaik untuk menjawab doa kita, maka untuk apa kita terus khawatir? Doa dan rasa syukur akan menghilangkan kekhawatiran kita, sehingga pada akhirnya kita dapat bersukacita. Kemudian yang ketiga, rahasia sukacita yang ketiga adalah berpikir positif. Di ayat yang ke-8 kita melihat, agar dapat berpikir positif, agar dapat bersukacita, kita perlu berpikir positif. Bagaimana kita dapat berpikir positif? Bapak Ibu, sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan 3 hal, yaitu yang pertama adalah lingkungan, yang kedua pikiran, dan yang ketiga emosi. Lingkungan atau kejadian adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah, karena itu berada di luar kendali kita. Suatu kejadian itu bisa bersifat netral, dan tidak akan langsung menghasilkan emosi. Namun kita menilai kejadian tersebut melalui proses pikiran terlebih dahulu. Karenanya sangat penting bagi kita untuk dapat menyadari apa yang kita pikirkan, dan kemudian kita memilah apakah pikiran tersebut sudah benar, sehingga akhirnya kita bisa memilih
untuk mengganti pikiran negatif dengan semua pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang positif, terlepas dari apapun kejadiannya, akan menghasilkan emosi yang positif. Dan sukacita adalah hasil akhirnya. Yang keempat adalah meneladani Kristus sebagaimana Paulus meneladani Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, Paulus mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Paulus menunjukkan fokusnya hanya kepada Kristus dan menjadikan Kristus yang terpenting dalam hidupnya, sehingga dia dapat bersukacita sekalipun sedang di penjara. Baginya yang terpenting adalah Injil dapat diberitakan dan nama Kristus dimuliakan. Inilah sukacita sejati yang dialami oleh Paulus. Sesulit apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, jangan fokus pada kesulitan tersebut, namun alihkanlah fokus hidup kita kepada Kristus, karena dalam Kristus ada jawaban, kekuatan, dan sukacita. Bapak Ibu ingin bersukacita? Marilah kita belajar melakukan 4 hal ini. Berbuat baik kepada semua orang, mengganti khawatir kita dengan doa dan ucapan syukur, berpikir positif, dan menjadikan Kristus yang utama dalam hidup kita. Walaupun tidak mudah, Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menyertai dan memelihara kita sekalian dalam melakukan 4 hal ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memampukan kami ya Tuhan untuk memulai hari ini dengan bersukacita, untuk boleh memilih apa yang akan kami pikirkan, untuk boleh bersyukur dan berbuat baik kepada orang lain, dan menunjukkan fokus hidup kami kepada Kristus. Kami berdoa menyerahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memimpin, memberikan kami hikmat bijaksana dalam segala apa yang kami kerjakan hari ini, sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan memberkati pekerjaan yang kami lakukan, dan pada akhirnya kami boleh bersukacita karena nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat memulai hari yang baru hari ini, dan selamat bersukacita dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita sejati kita. Tuhan memberkati kita sekalian.